Sepanjang bulan ini kita bicara tentang bahwa Tuhan itu adalah Tuhan yang memberi kepada kita kemampuan untuk bisa memperbaharui terus. Dan kita belajar minggu lalu bahwa Tuhan itu memperbaharui pikiran kita. Yang kita perlukan cuma adalah selalu kembali ke Tuhan, dekat dengan Tuhan, belajar firman Tuhan baik-baik, dan kita bisa terus mendapatkan hal-hal baru, hikmat baru daripada Tuhan, penyertaan yang baru, berkat yang baru, musik kehidupan yang baru, yang kita rindukan, kita bisa dapatkan. Nah, saya hari ini mau bicara kepada saudara dengan sebuah pertanyaan awal, saudara. Mari kita jawab dengan jujur pertanyaan ini. Siapa yang hadir di sini pagi hari ini, dan juga yang di rumah, siapa yang bisa mengaku sekarang bahwa saudara tidak pernah merasa capek? Ada nggak? Bahwa saudara tidak pernah merasa lelah, bahwa saudara tidak pernah merasa pasrah. Ada, saudara? Ada? Apakah ada di antara kita yang bangun pagi hari ini bahkan dengan perasaan lelah? Setelah saudara tidur 8 jam, 7 jam, atau mungkin 3 jam kemarin karena masih nonton drama Korea sampai pagi. Apakah di antara saudara ada yang hari ini bangun dengan perasaan lelah? Lelah tentu saja ada beberapa jenis, saudara. Ada yang namanya lelah secara fisik, betul ya? Kita mungkin lelah karena kita bekerja di kantor atau di toko dari pagi sampai sore, lalu kita pulang ke rumah kita merasa lelah. Ada juga lelah yang lain, lelah secara emosional, betul? Lelah pikiran, lelah perasaan. Ada satu orang yang cerita sama saya begini, dia ngomong pakai kalimat ini, aku capek nih yang ngadepin dia. Yang artinya itu apa? Artinya itu adalah lelah ngadepin seseorang, betul? Dan kelelahan itu terjadi selama kita masih hidup, saudara. Kita bakal terus merasa lelah. Itu sesuatu yang wajar. Tapi kita perlu sangat hati-hati. Mengapa? Karena begini, kalau cuma sekedar lelah secara fisik, yang kita perlukan cuma apa? Istirahat, lalu apa lagi? Pijit? Waduh, ya boleh juga lah ya. Apalagi? Makan, minum, betul kan? Lalu kita bakal segar kembali. Yang lebih repot adalah waktu kita lelah secara emosional, betul? Waktu kita lelah karena dengan menghadapi penyakit, waktu kita lelah menghadapi situasi, waktu kita tertekan menghadapi kehidupan, kita bisa jadi sangat malas bergerak, lelah, lesu, tidak berdaya, bahkan bisa membuat kita merasa kita kehilangan iman kita. Saudara pernah mengalaminya? Selalu membuat saudara jadi meragukan Tuhan. Membuat saudara bertanya-tanya, di mana Tuhan waktu hal-hal buruk terjadi? Di mana Tuhan waktu harusnya kita baik-baik saja, tetapi situasinya tidak demikian. Dan ini saudara, yang ingin diberitakan pada saudara pagi hari ini adalah sebuah kabar baik dari Tuhan buat saudara. Yaitu adalah Tuhan menciptakan kita itu bukan seperti baterai sekali pakai, yang setelah habis lalu dibuang. Saudara tahu kan baterai sekali pakai? Yang kita biasa pakai untuk di remote TV, atau di remote AC, atau di apa lagi ya? Baterai sekali pakai itu yang kita udah selesai pakai lalu kita buang, nggak bisa dicas, nggak bisa dipakai kembali. Nah, kita bersyukur Tuhan tidak menciptakan kita itu seperti demikian. Tuhan itu menciptakan kita dengan kemampuan untuk dapat diperbaharui, di-renewing kekuatannya. Dan hari ini saya mau belajar pada saudara apa yang firman Tuhan katakan mengenai Tuhan mau dan dapat memperbaharui kekuatan kita waktu kita merasa lelah, tidak berdaya, tidak punya harapan. Tuhan ada di sana untuk saudara. Saya ajak saudara lihat firman Tuhan dalam Yesaya 40, ayat 28-31. Yesaya pasal 40, ayat 28-31. Saya akan ajak saudara baca ini bergantian dengan saya. Yesaya 28, Yesaya 40, Yesaya 40, ayat 28-31. Saudara boleh buka di handphone saudara. Yang sudah ketemu katakan amin. Udah ketemu? Kalau udah ketemu saya bakal baca ayat 28, Bapak Ibu ayat 29, sampai ayat 31. Yesaya 40 ayat 28 dikatakan begini, tidakkah kau tahu dan tidakkah kau dengar, Tuhan ialah Allah kekal yang menciptakan bumi dari ujung ke ujung. Ia tidak menjadi lelah dan tidak menjadi lesu, tidak terduga pengertiannya.
Orang-orang muda menjadi lelah dan lesu, dan teruna-teruna jatuh tersandung. Ayat 31 kita baca bersama-sama sekali lagi, 1, 2, 3. Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru, mereka sumpama raja wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu, mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Firman Tuhan ini memberi kepada kita perbandingan tentang Allah yang kekal dan manusia yang terbatas. Dikatakan firman Allah itu kekal, yang nggak bisa jadi lelah, nggak bisa jadi lesu. Sementara manusia itu mengalami lelah dan lesu. Dan menarik sekali saudara, bahkan dikatakan sudah satu kata yang mungkin saudara nggak tahu artinya. Ayat ke 30, ada kata teruna-teruna. Apa di antara saudara ada yang tahu arti kata ini apa? Ferry? Karena kamu menatap mata saya, jadi saya tanya. Apa arti kata teruna? Bukan. Dia bagus, dia bertanya dengan cara, menjawab dengan cara bertanya ya. Jadi pintar sekali. Jawaban teruna itu orang tua, bukan? Bukan. Ada yang tahu lagi kira-kira? Pernah dengar ayat ini sebelumnya atau pernah? Apa kok tadi? Hamba dan terang? Bukan, jauh sekali. Oke, tapi usaha yang bagus. Saya ingin dorong saudara, setiap kali saudara baca firman Tuhan, ada satu kata yang saudara tidak tahu, cari artinya saudara. Sehingga saudara bakal dapatkan kedalaman atau kekayaan dari firman Tuhan itu. Saya kasih tahu saudara, teruna artinya adalah prajurit militer terpilih. Mereka adalah manusia yang terlatih, punya daya tahan dan kekuatan spesial dibanding manusia biasa. Kalau kita bandingkan di luar negeri itu seperti SWAT, atau di Indonesia seperti Kopassus. Mereka adalah tentara terlatih yang tentu saja kekuatan dan daya tahannya itu berbeda dengan manusia biasanya. Sederhananya, arti paling sederhana dari teruna adalah manusia dengan kemampuan hebat. Itu arti kata teruna. Manusia dengan kekuatan hebat. Dan firman Tuhan berkata tadi, dikatakan bahkan teruna-teruna pun tersandung. Bahkan orang-orang muda yang identik dengan punya banyak energi, itu bisa jadi lelah. Dan karena itu firman Tuhan hendak mengajar kita bahwa berhentilah mengandalkan manusia, mulailah mengandalkan kekuatan Tuhan, saudara. Karena manusia yang paling hebat pun, yang saudara kenal, bahkan, belum tentu bisa diandalkan. Karena kalaupun dia hebat, memiliki banyak kekuatan atau kelebihan, belum tentu dia bersedia menolong kita. Betul nggak? Apalagi kalau kita nggak kenal dekat dengan orang-orang hebat, maka siapa orang hebat yang dapat kita andalkan? Mengandalkan manusia juga bicara tentang kita mengandalkan diri kita sendiri, saudara. Kita mungkin berpikir, akulah orang hebatnya, akulah teruna-terunanya, akulah seseorang dengan punya banyak kemampuan, punya banyak skill. Akulah orang yang bisa melakukan segala sesuatu sendiri, dikatakan. Namun ini faktanya firman Tuhan ngomong begini. Kalaupun kita hebat, ada waktunya di mana itu entah secara fisik, atau secara perasaan, atau secara pikiran, manusia itu bakal merasa lelah dan lesu, karena memang manusia itu nggak kekal, saudara. Dan waktu kita letih, lesu, beban berat. Di zaman sekarang ada banyak bahkan orang-orang yang letih, lesu, beban berat di dalam rumahnya sendiri. Ada banyak orang-orang yang letih, lesu, bukan cuman menunggu orang sakit di rumah sakit, bukan cuma soal menunggu jawaban yang tidak tentu dari seseorang, tapi ada banyak manusia sekarang yang bahkan di dalam rumahnya, dia merasa letih, lesu, beban berat. Dan apa yang kita bisa lakukan?
Waktu terjadi, saudara, apakah cukup dengan kita sering-sering pergi healing, liburan? Ya, kalau duitnya ada ya. Kalau duitnya ada. Betul? Tapi sejujurnya, setelah kita pergi liburan, kita happy-happy di sana. Waktu pulang, sama lagi tuh. Betul? Apalagi duitnya habis ya, saya. Tambah capek lagi rasanya pikiran. Apakah cukup dengan hanya kita memotivasi diri kita sendiri terus, baca terus kisah inspiratif, nonton terus video inspirasi supaya kita jadi semangat? Gak bakal pernah cukup. Tapi kita bersyukur begini, firman Tuhan berkata dalam ayat 29 dikatakan, Tuhan itu memberi kekuatan. Dia mampu memberi kekuatan kepada orang-orang yang lelah dan menambah semangat kepada yang tidak berdaya. Yang kita perlu lakukan cuma sekarang apa adalah kita pergi datang kepada Tuhan. Ngomong dulu kanan kiri saudara, katakan pergi datang kepada Tuhan. Ngomong kanan kiri saudara. Bahkan bukankah Tuhan Yesus mengundang kita? Kalau saudara ingat ayat yang terkenal ini. Yesus sendiri ngomong sama kita begini, marilah kepadaku, semua yang lesu dan beban berat, aku akan memberikan kepada kamu kelegaan. Tuhan mengundang kita. Datang. Yang kita perlu lakukan hanya datang kepada Tuhan. Minta kekuatan darinya. Yang terdengar sangat sederhana, tapi sesungguhnya tidak sesederhana seperti yang kita pikir. Betul? Karena sedihnya begini, banyak orang Kristen yang datang kepada Tuhan hanya ketika waktu ada maunya. Dan ketika sudah dapetin apa yang dia mau, pengen kesembuhan dapat kesembuhan, pengen berkat dapat berkat, pengen dapat hal-hal lain, lalu pergi, ya kan? Ke gereja pengen dapat pacar, sudah punya pacar nggak pernah ke gereja lagi. Contohnya, saudara. Lalu sudah itu yang terjadi, nggak pernah datang lagi sama Tuhan. Terus saja Tuhan tidak mau kita seperti itu, kita cuma datang waktu kita lagi butuh sesuatu. Tuhan mau kita datang untuk kita punya relasi dengan Dia yang dekat dan rutin. Bukan cuma waktu kita ada maunya. Sama seperti waktu kita jadi orang tua. Tentu saja kita tidak mau anak kita datang sama kita waktu lagi ada maunya. Betul? Betul? Waktu ada sesuatu yang dimaui baru datang. Terus saya nggak mau begitu kan? Dan satu lagi saudara, ini yang juga penting buat saudara. Jangan juga datang sama Tuhan ketika sudah benar-benar putus asa, sudah benar-benar mentok, ngerasa nggak punya jalan lain, nggak tahu harus gimana lagi. Jangan menunggu situasi parah dulu, baru saudara datang kepada Tuhan. Baru-baru ini, saya bicara sama seseorang, dan saya tanya dia, kenapa nggak dari dulu minta didoakan? Kenapa nggak dari dulu cari solusi? Dia berkata begini, ya kan kita usaha dulu. Sudah benar-benar mentok, gak ada jalan keluar, baru cari hamba Tuhan, baru cari Tuhan. Kan jawabannya rohani sekali. Kan Tuhan itu hebat. Yang bangkit, yang mati pun Tuhan bisa bangkitin. Yang sakit Tuhan bisa sembuhkan. Ya nantilah, di ujung baru cari Tuhan. Saudara perlu tahu, Tuhan tidak mau kita demikian. Tuhan tidak mau kita sudah lelah dulu, benar-benar mentok dulu, putus asa dulu, baru kita cari Tuhan. Tuhan mau kita datang sama Dia setiap hari, kita punya hubungan dengan Dia setiap hari, sehingga kita mendapatkan kekuatan baru setiap hari juga buat saudara. Ada amin? Amin? Jangan ragu datang sama Tuhan, saudara. Karena apa? Sekali lagi,
Manusia hebat manapun yang saudara kenal, dia belum tentu setiap kali bersedia nolong kita. Apalagi kalau saudara nggak kenal dekat dengan dia belum tentu mau tolong saudara. Dan sekarang saudara punya Tuhan yang hebat, yang mau dekat dengan saudara, yang mau punya hubungan pribadi dengan saudara, yang kenal saudara sangat jelas. Dan Tuhan berkata apa? Datang kepadaku, yang lelah, yang lesu. Aku beri kepada kamu kekuatan, semangat, dan kesegaran baru setiap hari. Amin? Amin? Kapan sih saudara kita tahu kita sungguh-sungguh mengandalkan Tuhan? Ini yang menarik juga. Mengandalkan Tuhan itu paling nyata. Mengandalkan Tuhan itu paling nyata terlihat saat kita tahu untuk berdiam diri dan menantikan Tuhan. Ayat 31 tadi waktu kita baca dikatakan apa? Tetapi orang yang menanti-nantikan Tuhan itu mendapat kekuatan baru. Mengapa Tuhan pakai kata ini di sana? Orang yang menanti-nantikan Tuhan. Mengapa, saudara? Karena sejujurnya, sebagai manusia, kita terlatih untuk bereaksi berdasarkan logika kita atau emosi kita. Betul? Waktu kita lagi punya masalah, yang kita gunakan pertama apa? Logika kita. Kita cari jalan keluar. Atau waktu emosi kita yang tersentuh, kita bakal bertindak reaktif berdasarkan emosi kita. Betul? Itu manusia. Dan waktu itu kita lakukan dengan begitu sistematis, saudara, dengan begitu terbiasa seperti itu, seringkali memang sebagai manusia kita lupa ada unsur Tuhan di dalam kehidupan kita. Kita nggak libatkan Tuhan dari awal. Mengapa? Karena kita berpikir, ya udah deh, sinyalnya logikanya begini, berarti cari solusi begini. Ya udah deh, orang ini bikin saya kesel, ya udah, tangan bergerak. Ya kan, main drum maksudnya, main drum. Okay. Emosi kita, logika kita membuat kita berpikir gitu. Tapi Tuhan bilang begini, waktu kita punya masalah, maukah kita sabar menunggu Tuhan membuka jalan bagi kita sebelum kita membuka jalan bagi diri kita sendiri. Waktu jalan sudah terbuka pun, kita sudah tahu opsi-opsi apa yang kita bisa lakukan. Maukah kita bersedia sabar, tunggu Tuhan bergerak dulu, baru kita bergerak. Saudara, ini bayangannya seperti kalau saudara ingat, waktu kisah orang Israel keluar dari Mesir. Mereka dipimpin oleh tiang awan dan tiang api. Saudara masih ingat kan cerita ini? Waktu ada tiang awan dan tiang api, waktu Tuhan suruh pergi, mereka pergi. Waktu Tuhan suruh mereka jalan, mereka jalan. Waktu Tuhan suruh mereka stop, mereka stop. Seringkali saudara, sejujurnya, orang Israel di padang gurun, waktu mereka disuruh stop sama Tuhan, kalau mereka lihat jalan di depan nggak ada apa-apa, mereka bisa mikir nggak, ngapain kita berhenti? Jalanan aman? Atau mungkin nggak mereka bisa bereaksi, capek banget Tuhan, disuruh stop terus. Jalan terus, kenapa sih nanggung? Jalan dikit lagi lah. Menjadi reaktif, emosional. Hal yang sama juga seringkali terjadi pada kita. Kita membuat sesuatu, keputusan, secara sistematis, dan lupa dari awal, harusnya ada Tuhan di dalam pertimbangan itu. Ambil waktu terus untuk kita bisa stop, menunggu Tuhan bekerja. Waktu itulah iman saudara bakal kelihatan sangat nyata. Mengapa? Saudara tidak mengandalkan pikiran dan kekuatan kita sendiri. Kita lebih memilih menunggu Tuhan membuka jalan bagi kita, memberi kita jalan keluar yang sesuai kehendaknya, daripada kita melangkah sendiri dengan cara yang belum tentu Tuhan berkenan. Setiap kali saudara, ini pesan Tuhan buat kita, setiap kali kita terdesak, putus asa, lelah ngadepin orang, lelah ngadepin pasangan, lelah ngadepin anak, lelah ngadepin situasi, lelah ngadepin pemerintah, setiap kali, mari kita ingat dulu, stop sebentar,
berdoa sama Tuhan, menanti-nantikan Tuhan. Karena ada banyak kesaksian tentang bagaimana Tuhan bisa bikin sebuah jalan yang baru, yang lebih baik daripada semua yang sudah kita pikirkan, pertimbangkan, yang ada pada kita pada waktu itu. Ini kenyataannya saudara, sebagai penutup. Mengandalkan diri kita sendiri akan melelahkan kita. Mengandalkan healing tadi, liburan, akan melelahkan kita. Mengandalkan psikiater bakal melelahkan kita. Mengandalkan drama Korea untuk membuat kita refresh. Apalagi kalau nonton sampai malam, sampai subuh, saudara. Besok harus bangun pagi-pagi. Bakal melelahkan kita. Tapi kalau kita mengandalkan Tuhan, Tuhan berkata, Dia mau menyegarkan kita. Amin? Amin? Yang kita perlu coba, cuman ini. Ingatlah ayat 31. Tuhan ngomong, orang yang menanti-nantikan Tuhan mereka dapat kekuatan baru. Meskipun saudara sudah tahu, oh, aku bisa begini, aku bisa begini, aku bisa begini. Stop dulu sebentar. Ambil waktu dulu sebentar berdoa. Tanya Tuhan, tepat tidak? Dan saudara perlu tahu, setiap doa saudara, itu pasti dijawab Tuhan. Mengapa? Karena saudara sedang tidak berdoa kepada Tuhan yang mati. Amin? Kita berdoa kepada Tuhan yang menjawab doa kita dengan cara-cara yang luar biasa. Amin? Dan saudara bakal dapetin jawabannya. Dan waktu saudara lakukan itu, waktu saudara dapetin jawaban Tuhan, dan saudara memutuskan sesuatu, ini tandanya buat saudara. Saudara bakal segar, saudara bakal punya damai sejahtera, saudara bakal merasa sungguh-sungguh Tuhan ada bersama dengan kita, berjalan dengan saudara, kemanapun jalan yang saudara harus tempuh. Percayalah sama Tuhan, andalkan Tuhan. Kalau tidak, kehidupan kita bakal terus-menerus penuh kelelahan, bakal terus penuh keputusasaan. Sebagai terakhir, saudara, saya sedikit cerita. Berapa orang di sini suka nanya sama saya sekarang, kenapa sih ya, kok unlock itu nggak capek-capek ya? Ngadepin si ini, ngadepin si itu, gitu. Kerjain ini, kerjain itu. Saudara percayalah, saya capek juga. Secara fisik saya capek, secara emosional seringkali saya capek, tapi ini yang membuat saya bisa terus bertahan. Duduk, tunggu Tuhan bekerja. Bawa semua opsi kepada Tuhan. Tuhan, aku udah bisa lakukan ini, bisa lakukan ini, bisa lakukan ini. Dan melangkahlah. Kalau saudara sudah tahu, saudara harus melangkah seperti apa. Itu yang membuat kita bakal selalu refresh. Kita bakal bukan cuma bertahan, kita bakal lihat terus kemenangan demi kemenangan yang Tuhan sediakan bagi kita semua. Amin, saudara? Amin? Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur bahwa Tuhan mengundang kami kepada Engkau. Semua kami yang letih, lesu, beban berat, Kau ngomong, bicara kepada kami, datang kepadaku. Aku bakal beri pada kamu kelegaan, demi kelegaan, kesegaran, demi kesegaran, dan juga bahkan kemenangan, demi kemenangan. Dan biarlah Tuhan, mulai hari ini, kami terlatih untuk mengingat
ada faktor Tuhan dalam hidup kami, yang dimana setiap pertimbangan, setiap keputusan, kayak boleh duduk dulu, diam, bahkan mungkin berlutut sama Tuhan, memohon Tuhan menunjukkan jalan mana yang harus kami pilih. Kami percaya Tuhan akan menjawab kami. Kami percaya Tuhan akan menyegarkan kami. Kami percaya Tuhan akan memulihkan kami, bahkan membuat kami menang dari segala kejahatan. Ini kami Tuhan Yesus. Ini kami Tuhan Yesus. Tuhan tolong kami, karena kami selalu butuh pertolongan Tuhan. Dalam Tuhan yang berdoa, sama-sama kita katakan, amin.